menjadi sehat. Ya. Nah makanya orang berpuasa sama orang kelaparan ini nggak sama. Kalau orang puasa ada makanan tapi dia tahan untuk makan. Orang kelaparan pengen makan, makanannya nggak ada. Namanya kelaparan. Nah makanya orang kelaparan itu sakit. Seperti nggak usah kelaparan deh. Orang telat makan saja bisa menyebabkan penyakit mah. Kenapa demikian? Karena menurut ilmu kedokteran, itu kalau perut lapar, maka yang namanya sinyal hormonal pada otak ini mengeluarkan perintah ya kepada perut. Perut lapar ini, keluarkan enzim dan keluarkan asam HCl, asam lambung. Nah maka apa gunanya enzim-enzim ini? Untuk pelumas makanan, dan asam lambung itu untuk menghancurkan makanan sehingga membantu pencernaan perut ini supaya kerjanya lebih ringan. Ya. Nah kalau orang kelaparan atau orang telat makan, pada saat dia lapar terjadilah perintah hormonal. Ya. Maka keluarlah yang namanya enzim sama asam lambung, asam HCl ini. Nah, tapi makanan nggak masuk. Karena orang tadi lupa makan, terlalu sibuk bekerja. Atau orang tadi kelaparan, nggak ada yang dimakan. Asam keluar, asam lambung keluar. Nah karena nggak ada makanan, akhirnya asam ini merusak dinding-dinding lambung. Yang namanya asam ini tajam sekali. Jangankan perut kita, itu dinding tembok saja. Ya. Kalau kita siram cuka, siram asam itu hancur itu. Ya, leleh. Nah begitu juga perut yang kena asam HCl tadi. Ya, dia akan kena sakit. Makanya orang telat makan atau kelaparan dia sakit mah. Berbeda dengan orang yang berpuasa. Makanya saya katakan pada periode yang lalu, niat itu adalah salah satu unsur yang paling mendasar daripada sahnya puasa. Tanpa niat tidak sah puasa. Nah ternyata niat ini pun membawa satu dampak kepada kesehatan tadi, sisi kesehatan. Orang kalau niat puasa kemudian lapar, maka sistem saraf tadi tidak memerintahkan kepada enzim dan asam HCl untuk keluar. Kata perut saya lapar, tapi kata otak oke, kamu lapar. Enzim sama asam HCl nggak perlu keluar, jangan keluar. Karena apa? Tidak akan ada makanan masuk. Kenapa? Sudah diprogram bahwa kita sedang berpuasa. Makanan tidak ada, enzim dan asam HCl tidak keluar, sehingga perut tidak luka. Oleh karena itu orang berpuasa tidak sakit, beda dengan orang yang tidak niat puasa. Maka ini niat puasa itu penting sekali. Ya. Nah kemudian ternyata konsepsi kesehatan sebelum dunia barat mengenal konsepsi diet misalnya ya, itu Islam 1400 tahun yang lalu telah menyatakan ini. Seperti Allah mengatakan kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Allah tidak suka orang yang berlebihan. Nah, jadi di dalam berbuka puasa ini implementasinya. Nah, kadang-kadang orang puasa menjadi sakit. Oh, jangan puasa deh. Kenapa? Sakit. Ya. Buktinya gua habis puasa, waduh, gua meriang, gua astagfirullahaladzim, buang-buang air ya. Ada yang kena penyakit mah, yang jadi kambing hitam Ramadannya, puasanya. Padahal dia cara berbukanya khususnya tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Petunjuk Al-Quran mengatakan kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah, jangan terlalu banyak. Kata Nabi, nahnu qaumun la na'kulu illa an ju' wa idza akalna la numli'u nafsana min at-ta'am. Kita adalah satu kaum yang hanya makan apabila kita lapar. Dan apabila kita makan, kita adalah kaum yang tidak memenuhi perut kita dengan makanan. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, konsepsi sehat dalam berbuka ini. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai bangsa manusia, makanlah apa-apa yang di bumi ini yang halal tapi yang baik. Bukan sekedar halal saja, tapi juga yang baik.
Nah ini coba kita lihat kebanyakan dari kita. Banyak yang menyimpang dari konsepsi Allah, dari ajaran Allah dan Rasulnya. Makanya pada bulan Ramadan pada sakit. Yang salah siapa? Diri Orangnya. sendiri. Ya. Nah coba kita lihat misalnya ya.